Nomor Poin 2 yang apa? ketiga, Ayat 2. ya. Poin yang ketiga ya. Oke, terputus lagi Bapak Ibu. Oke, nanti saudara bisa catat saja, saudara-saudaraku. Yang ketiga, yaitu menjaga hatinya, ya, menjaga hatinya tetap setia. Saya ulangi sekali lagi ya, pelan-pelan ya. Yang ketiga, siapakah orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam kesetiaan? Yang ketiga, dia menjaga hatinya tetap setia kepada Tuhan dalam pelayanan, ya. Meski yang lain tidak setia. Nah, ini saudaraku. Ada orang yang setia, tapi ada orang yang tidak setia. Saudara ada di kelompok yang mana? Apa menjadi orang yang setia atau orang yang tidak setia? Saudara, pilihan ada pada kita ya. Kalau saudara-saudara menjadi orang yang setia, maka engkau layak mendapatkan kemuliaan Allah. Tapi kalau ternyata engkau tidak setia, maka engkau tidak akan pernah bisa mendapat kemuliaan Allah. Kita lihat Roma 3 ayat 3 dulu ya. Roma 3 ayat 3 ya, Pak. Ya, Roma 3 ayat 3. Oke, Roma 3 ayat 3. Jadi bagaimanakah jika di antara mereka ada yang tidak setia? Dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Amin. Jawabannya apa saudara-saudaraku? Orang Yahudi yang punya kelebihan banyak sekali, dan kalau ternyata mereka tidak setia melakukan firman Tuhan, apakah membatalkan kesetiaan Allah kepada mereka? Jawabannya tidak, saudaraku. Allah yang sudah berjanji, Allah yang sudah bersumpah, dia tidak mungkin membatalkan janjinya, ya. Manusia kadang-kadang begitu, saudaraku. Dia ingkar janji, saudara. Dia berjanji, tapi ingkar janji, ya. Ingkar janji itu adalah dia tidak setia. Nah, Tuhan ingin kita menjadi orang-orang yang setia, saudara-saudaraku. Nah, sama dengan orang Israel, mereka sudah lihat mujizat bolak-balik. Mereka sudah lihat kuasa Tuhan begitu nyata, saudaraku. Tuhan belah laut teberau, Tuhan menghukum bangsa Mesir dengan 10 tulah. Tulah pertama sampai tulah 10. Ya, itu kematian anak-anak sulung di Mesir, mengerikan sekali. Sampai akhirnya Firaun menyerah. Firaun bilang, udah, kamu keluar aja deh. Aku nggak bisa menahan kamu. Nah, saudaraku, dan di situ waktu orang Israel keluar dari tanah perbudakan Mesir, saudaraku, di kitab Keluaran itulah, Firaun justru dia nggak diam, saudaraku. Dia mengejar lagi orang Israel. Orang Israel ketakutan. Di depan ada laut teberau, di belakang Firaun dengan pasukan yang menyerang. Di sebelah kiri jurang, di sebelah kanan itu gunung. Mereka tidak bisa lolos, terjepit di tengah-tengah. Tapi dengan kuasa Tuhan, Bapak Ibu sekalian, karena Musa orang yang setia dengan Tuhan, sehingga ketika Tuhan suruh dia arahkan tongkat itu ke arah laut teberau, dan tiba-tiba laut itu terbelah menjadi dua bagian. Sehingga di tengah-tengah itu terjadi daratan ya, kering, sehingga orang Israel bisa menyeberang. Sampai di seberang, ketika orang Mesir, Firaun dan pasukannya masuk dan mereka mati ditenggelamkan. Saudara-saudara kasih Tuhan, ini Bapak Ibu ya, ketidaksetiaan orang Israel tidak bisa membatalkan kesetiaan Tuhan kepada mereka. Kenapa? Karena Tuhan sudah bersumpah dan sudah berjanji bahwa dia akan memberkati mereka, saudara, anak cucu keturunan Abraham. Tuhan ikat perjanjian dengan nenek moyang orang Israel. Mulai dari Abraham turun ke anaknya Ishak, turun ke cucunya Yakub. Tuhan tidak bisa membatalkan. Ya, tadi saya lihat berita, Bapak Ibu sekalian, hati saya agak sedih, saudara. Kenapa? Karena saya lihat berita itu dia punya tampilan itu, saudaraku, template itu, bahwa orang Israel kalah dalam perang ini, saudaraku. Dalam hati saya, Tuhan, kenapa seperti ini? Apakah ini memang berita sengaja dibuat seperti ini untuk mempermalukan umat Tuhan orang Israel? Tapi dalam hati saya, Tuhan, Engkau tidak pernah ingkar janji. Tuhan, permuliakanlah umat pilihan-Mu. Meskipun mereka ini adalah bangsa yang tegar tengkuk, keras kepala, mereka tidak taat, tidak setia, Tuhan nyatakan kemuliaan-Mu. Saudaraku, hati saya benar-benar merasakan, saudaraku, bagaimana perjuangan mereka, saudaraku. Ya, mereka diserang oleh bangsa-bangsa yang ada di sekitarnya, saudaraku. Kita doakan, Bapak Ibu. Alkitab mengajarkan kita kalau kita memberkati bangsa Israel, maka kita akan diberkati. Ya, Tuhan sudah bilang siapa yang memberkati engkau, dia akan diberkati. Sebaliknya, siapa yang mengutuki engkau, dia akan dikutuki. Jadi Bapak Ibu, saya ajarkan kita semua jangan coba-coba mengutuki bangsa Israel, itu berbahaya, saudara. Ya, Wakil Presiden Indonesia yang kedua, ketika dia mengucapkan kutuk kepada orang Israel, tidak lama kemudian langsung
jabatannya hilang dan dia mati, saudara. Ya, mengerikan sekali, Bapak Ibu. Karena itu, saudara-saudara, Tuhan itu setia dan Tuhan ingin kita juga setia dengan firman-Nya. Amin ya. Oke, mari kita lihat apa hasilnya, saudara-saudaraku. Oke, hasil yang pertama yang akan kita dapati malam hari ini. Haleluya. Kita akan lihat ya. Oke. Ya, sudah tampil ya. Oke, kita akan lihat hasil yang pertama, Bapak Ibu. Ini dia, luar biasa. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian ya? Dia mendapatkan kegunaan dari sunat dengan catatan jika dia mentaatinya. Lalu bagaimana dengan yang lain? Yang lain itu kebalikannya. Yang lain itu walaupun dia sunat secara lahiriah, tapi ketika dia tidak taat pada firman Tuhan, maka sunat yang dia miliki, yang dia lakukan itu tidak ada gunanya. Ya, itu hanya sebatas jasmani saja. Ya, saudara-saudara, ini penting. Mari kita lihat Roma pasal 3 ayat 1. Roma pasal 3 ayat 1. Jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi dan apakah gunanya sunat? Amin. Amin. Apakah gunanya sunat? Ada enggak? Sunat gunanya ada enggak? Jawabannya ada. Ada dengan catatan kalau mentaati firman Tuhan. Ya, mentaati hukum Taurat, Musa itu. Tapi kalau kebalikannya tidak mentaati, maka tidak ada gunanya. Ya, saudaraku. Ini yang pertama. Mari kita lihat yang kedua. Hasil yang kedua, bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, mari kita lihat ya. Apa yang terjadi? Dialah orang yang pertama-tama dipercayakan firman Tuhan. Siapa yang pertama-tama dipercayakan firman Tuhan? Orang Yahudi ini. Orang Yahudi yang benar-benar mentaati firman. Mari kita lihat ya. Dalam Roma pasal 3 ayat yang kedua. Roma pasal 3 ayat yang kedua. Banyak sekali dan di dalam segala hal. Pertama-tama, sebab kepada mereka lah dipercayakan firman Allah. Amin. Amin. Sebab kepada mereka lah, mereka yang dikasih kelebihan-kelebihan ini oleh Allah, dan mereka mentaatinya, mereka mengembangkannya, mereka melakukan dengan segenap hati, mereka menghargai anugerah Tuhan, karunia yang Tuhan kasih, mereka kembangkan itu, maka ini hasil yang kedua yang mereka miliki. Sebab kepada mereka lah dipercayakan firman Allah. Saudara-saudara terkasih Tuhan, jadi firman dipercayakan untuk mereka sampaikan. Ada orang-orang yang Tuhan tidak mempercayakan dia firman Tuhan. Kenapa? Karena dia tidak setia, Bapak Ibu sekalian ya. Dia tidak menghargai anugerah Tuhan, sehingga rahasia-rahasia ilahi, rahasia-rahasia firman itu tidak bisa dibukakan kepada dia. Dia tidak bisa mengerti akan rahasia firman ya. Rahasia firman itu dipercayakan Tuhan kepada orang-orang yang setia. Setia apa? Setia mengembangkan talenta, karunia, setia dengan tanggung jawabnya. Maka orang seperti ini bisa dipercayakan ya firman Allah. Dia bisa mengerti rahasia-rahasia firman. Wow, itu dahsyat sekali ya. Saya berdoa supaya malam hari ini kita semua dibukakan rahasia-rahasia. Asal engkau menjadi orang yang setia ya, setia kepada Tuhan, mentaati itu, saudaraku. Mari kita lihat yang ketiga yang terakhir. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi, saudaraku? Lihat ini ya, saudara. Dia mendapatkan apa? Dia mendapatkan kesetiaan Allah, ya. Kesetiaan Allah itu yang tak dapat dibatalkan. Jadi kalau Tuhan sudah setia kepada dia, tidak bisa dibatalkan, saudara, tidak bisa di-cancel. Wow, ini kabar baik ya. Makanya Bapak Ibu, dere Gusti ora rugi nyatane, dere Gusti soyo ayem atine, sanyatane wae uripku munda berkah. Jadi orang yang setia pada Tuhan, Tuhan tidak membatalkan ya perjanjiannya dengan mereka, saudaraku. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang tidak setia, Bapak Ibu sekalian? Saudara-saudara, mereka juga tidak akan pernah bisa mendapatkan apa yang Tuhan
sediakan bagi mereka, ya, termasuk keselamatan. Makanya kita Wahyu 2 ayat 10 bilang, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Kita lihat dulu Roma pasal 3 ayat 3. Roma 3 ayat 3, jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? Dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Tidak. Apa jawabannya Bapak Ibu? Walaupun mereka tidak setia, tidak bisa dibatalkan perjanjian Allah. Ya, orang yang tidak setia kepada Tuhan, yang dulunya setia sekarang tidak setia, perjanjian Tuhan tidak bisa dibatalkan. Nah, itu saja mereka tidak setia. Apalagi kalau engkau dan saya setia. Wow, itu luar biasa. Setiap janji-janji Tuhan itu akan digenapi. Ya, Bapak Ibu, karena Tuhan cinta orang-orang yang setia. Tadi kita sudah belajar ada 10 manfaat dari orang-orang yang setia kepada Tuhan. Ya, biarlah firman Tuhan malam hari ini memberkati kita sekalian. Dan saya berdoa supaya Roh Kudus menolong kita untuk memahami rahasia firman lebih dalam lagi. Oke, Bapak Ibu, kita akan berdoa dulu. Dan pada sahabat kita terkasih, Ibu Yeti Sulistiorini akan berdoa buat firman Tuhan malam hari ini. Cerita dalam kami Tuhan. Untuk duri-duri yang ada dalam tubuh hidup kami Tuhan Yesus, angkat semua Tuhan. Semua Shalom. Ya, silakan Bu. Shalom. Ya, shalom. Terima kasih Bapak Pendeta, Bapak Ibu semuanya yang terkasih. Pada malam hari ini kami mau berdoa. Terima kasih Tuhan atas segala berkat dan rahmat-Mu, sehingga pada malam hari ini kami semua dalam keadaan sehat walafiat. Tuhan, kami ucap syukur terima kasih ya Tuhan. Dengan Tuhan gerakan semua Bapak Ibu dapat hadir di doa ibadah malam hari ini. Tuhan, terima kasih atas firman-firman yang Kau berikan pada malam hari ini. Kami ucap syukur bahwa firman-firman malam hari ini untuk kami semua mendapatkan berkat yang melimpah, kesehatan, berkat tak terhingga, sehingga kami semua dapat hadir di dalam ibadah malam hari ini. Tuhan, terima kasih Tuhan. Firman-firman-Mu pada malam hari ini, kami mengucap syukur, kami bahagia, kami mendapatkan berkat yang berkelimpahan, sehingga pada malam hari ini kami semua dalam keadaan sehat. Tuhan, terima kasih Tuhan. Dan kami juga ucap syukur pada malam hari ini dari awal hingga akhir kami semua dapat mengikuti ibadah di gereja CLCC malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Doa kami ini kami serahkan untuk Tuhan kami, Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Praise the Lord. Terima kasih Bu Yeti Sulistiorini yang sudah menaikkan doa ya. Peneguhan firman atau doa setelah firman Tuhan. Tuhan berkati Bu Yeti dan Amin. Ibu Nina yang ada di sana. Oke, kembali kepada host kita malam hari ini. Ya, shalom semuanya. Ya, Kami telah shalom. mendengarkan firman yang begitu indah bagi kami semuanya. Dan orang yang taat dalam kesetiaan adalah kita harus menyadari, mensyukuri, dan menjaga hati kita masing-masing. Terima kasih Pak John atas firman-Nya. Amin. Dan sebentar kami Menaikkan doa profetik. menaikkan doa profetik, berjumpa dengan Tuhan melalui doa profetik yang dinaikkan oleh Ibu Rosalin Tikwalu dari Jerman. Kami persilakan Ibu Rosalin. Bisa diwakili aja Bu Jeju, Bu Rosalin. Oh ya, belum ada. Ya. Oh ya, sebentar Bu. Kita ambil catatan aja. Oh, di bacaan ada sudah. Ya. Ini di Ya, layar kalau nggak ada. oh, ada nih di layar ya Bu. Ya, mari kita sama-sama naikkan doa profetik 1 bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. I receive.
Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. I receive. Perekonomian Indonesia, pemerintah Indonesia adalah orang-orang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. I receive. Setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. I receive. Doa profetik 2 bagi gereja CLCC atau Everlasting. Urapan, kuasa dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja CLCC. I receive. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. I receive. Gereja CLCC adalah pembawa lawatan Tuhan terdahsyat oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan doa pendoa-pendoanya. I receive. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Katakan, I receive. Praise the Lord. Kasih Amin. tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Ibu Jaju Eliwati Koswandi dari Surabaya. Kasih tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan Yesus. Amin. Memberkati Bu Jaju dan keluarga besar Koswandi. Terima kasih Pak John. Amin. Dan selanjutnya yang akan menyampaikan pengumuman, saya persilakan Ibu Sindiang dari Sidoarjo ya Pak John. Surabaya. Surabaya ya. Saya persilakan Bu Sindiang. Terima kasih Ibu Jaju. Shalom, selamat malam semuanya. Selamat malam Pak John. Selamat malam Bu Sindiang. Ya, saya akan menyampaikan pengumuman untuk gereja CLCC. Pengumuman info gereja CLCC, persembahanku bagi Tuhan. Persembahanku bagi Tuhan Yesus. Saatnya telah tiba bagi kita. Marilah kita memberi persembahan berupa kolekte, perpuluhan, misi penginjilan gedung gereja rumah Tuhan, ucapan syukur dan lain-lain yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja CLCC 0331268401 atau via rekening OVO Gereja CLCC 081330692929 atas nama Marius Yohanes. Hadirilah ibadah CLCC Zoom online dibuka setiap hari di waktu pagi pukul 4 waktu Indonesia bagian Barat dan waktu malam pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Ibadah raya Minggu malam pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat disertai perjamuan kudus. Ibadah doa malam mujizat diadakan pada hari Minggu, Senin, dan Kamis malam pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat.
Mari bergabung dan rasakan kuasa urapan Tuhan di ibadah CLCC pada hari Sabtu 30 Maret 2024 pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat bertempat Ibu Linda Effendi, Jalan Palang Selatan 4, garis miring MC 68 Pondok Chandra Indah, Surabaya Selatan. Selanjutnya, kesempatan berharga dibuka bagi Bapak Ibu yang siap menerima kuasa dan berkat Tuhan untuk ibadah tatap muka yang menghadirkan Tuhan di rumahnya dapat menghubungi Ibu Sinta Nini Sulistiawati di 0859 6427 7805. Selanjutnya, special happy birthday Maret 2024 Pastor John Sarbuna MA dan keluarga besar Gereja CLCC mengucapkan selamat ulang tahun, kelahiran, ulang tahun, pernikahan kudus bagi semua saudara-saudari berbahagia. 27 bulan 3 2024 Saudara Sastra Manggala Purnama Putra Kabuhung Putra Ibu Nina Armedi Kediri. 28 anak Emily Sasandra, cucunya Ibu Lydia Eka Sidoarjo. 28 Ibu Sinta Ukubun, menantu Ibu Willy Ukubun, Jayapura, Papua. Siapa lagi menyusul nya harap menghubungi Ibu Sinta Nini Sulistiawati di 085964277805. Demikian info Gereja CLCC. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua sampai Maranatha. Amin. Amin. Terima Praise the Lord. kasih. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus buat pengumuman yang telah disampaikan Ibu Sian Liang dari kota Surabaya. Tuhan berkati Ibu Sian Liang. Amen. Ya, terima kasih Bu Sindiang. Tuhan memberkati. Dan sebelum saya kembalikan ke Bu ADC, saya ucapkan terima kasih atas Bu Cifung yang menaikkan doa pembukaan, dan sebelum firman Tuhan, doa yang dinaikkan oleh Ibu Onggyo Kim, dan peneguhan firman oleh Ibu Yeti Sulistiawati atau Rini. Maaf ya Bu Beni, oh ya. Dan untuk Pak Frans Angki yang telah membacakan ayat-ayat firman, terima kasih, Tuhan memberkati. Dan saya kembalikan kepada Ibu ADC, saya persilakan Bu ADC. Sebelum doa berkat. Ya, terima kasih Ibu Jaju Koswandia. Luar biasa Ya, hari ini yang sudah memimpin kita sebagai host ya. Dan kita semua Ya, sudah Bu. Tuhan ya Bapak Ibu lewat firman Tuhan. Amin. Amin. Oke, terima kasih semua karena kasih dan anugerah Tuhan semata. Dan terima kasih Pak John firman-Nya malam hari ini. Tuhan berkati Pak John bersama keluarga ya, Cinta dan semua anak-anak. Terlebih keluarga besar Gereja CLCC. Sekali lagi terima kasih Bu Jaju, Ibu Sindiang, dan Ya, Bu. Ya. malam hari ini saya Yesus memberkati. Dan saya kembalikan lagi ke Bu Jaju ya, untuk kita mau menerima Ya. hambanya Pastor John Sarbuna. Ya. Terima kasih Bu ADC. Tuhan memberkati. Sebelum doa berkat, siapa yang datang dengan pergumulan, boleh chat di bawah kolom ini, dan Pastor John Sarbunan MA akan mendoakannya. Saya persilakan Pak John. Ya, terima kasih Bu Jajuk Eliwati Koswandi dari Surabaya yang telah memimpin ibadah kita malam ini sebagai host hingga sampai pada puncaknya ya. Kita akan mengakhiri, namun Bapak Ibu sekalian, kita akan berdoa dulu untuk putranya Ibu Nina Armedi, putranya yang bernama Sastra ya, dipanggil Sas nama panggilannya ya. Oke, kita akan arahkan tangan di depan layar monitor ya. Kita bersatu hati malam hari ini, kita berdoa supaya Tuhan menyertai Sas meskipun dia ada di dalam perjalanan ya, di dalam pelayaran, supaya Tuhan sertai. Mari arahkan tangan di depan layar monitor malam hari ini. Bapa,
Kami bersyukur bahwa Tuhan sudah tambahkan setahun usia bagi Saudara Sas yang hari ini genap berusia 30 tahun. Kami doakan Tuhan sertai dia, Tuhan berikan dia kekuatan, perlindungan, penyertaan, dijauhkan dari bahaya, musibah, bencana, kecelakaan, dijauhkan dari segala hal yang menyerang, mengganggu, dan juga dijauhkan dari segala hal yang membuat dia, oh Tuhan Yesus, dalam keadaan yang mengkhawatirkan. Kami percaya tidak ada hal yang mengkhawatirkan, tidak ada hal yang menakutkan, semua aman dalam perlindungan Tuhan. Oleh karena iman kepada Tuhan Yesus, mulai doa-doa yang dinaikkan oleh Ibu Nina Armedi sebagai seorang ibu yang telah melahirkan dan membesarkannya. Tuhan, terima kasih. Biarlah Engkau jauhkan Sas juga dari pandangan mata orang-orang jahat, dan juga dari tangan-tangan jahil. Kami doakan supaya Tuhan buat dia berhasil, beruntung, berkemenangan, mengalami kebaikan, kemunculan, mengalami ya Tuhan Yesus kesuksesan dalam pekerjaannya, bertambah-tambah, tidak berkurang-kurang, tetap naik dan tidak turun, tetap sehat dan tidak sakit. Berkati istrinya juga yang ada di Jawa Tengah, Tuhan sertai, lindungi, dan berkati buah kandungannya. Sehingga akan datang waktunya, istrinya juga akan mengandung seorang anak dan melahirkan dengan baik. Terima kasih Tuhan, ini doa kami kepadamu. Dan berkati sekali lagi Ibu Nina Armedi di dalam kehidupan ini bersama dengan setiap pergumulan, setiap pelayanan. Tuhan berkati dan jadikan dia menjadi saksi Tuhan, menjadi berkat dan kesaksian bagi banyak orang, dan nama Tuhan dipermuliakan. Kami doakan untuk tanah yang hendak dijual di Manado. Kami percaya semua sesuai dengan waktu Tuhan, dan waktu Tuhan indah. Tuhan menjawab doa-doa Ibu Nina Armedi begitu cepat, dan kami percaya tidak akan lama lagi akan ada pembeli yang siap untuk bertransaksi, dan kami tahu semua hanya tujuan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Ibu Nina, percaya, serahkan semua ke dalam tangan Tuhan, dan Tuhan mendengarkan doamu. Malam ini Bapak Ibu siapa yang sakit, arahkan tangan di depan layar monitor dalam nama Yesus. Ketika engkau percaya dan imani janji firman Tuhan berkata, tanda-tanda ini menyertai setiap orang yang percaya, mereka menumpangkan tangan atas orang sakit dan orang sakit disembuhkan Tuhan. Ketika nama saudara mulai disebutkan satu persatu, imani kuasa Tuhan sedang menghampiri engkau, ya. Siap ya. Dalam nama Yesus aku berkata malam ini, Ibu Onggyo Kim engkau disembuhkan Tuhan, Ibu Yeti Sulistiorini engkau disembuhkan Tuhan, Bapak Frans Angki Kuara engkau disembuhkan Cipung, engkau disembuhkan Tuhan, Ibu Linte, engkau disembuhkan Tuhan, dalam nama Yesus. Ibu Jajuk Eliwati Koswandi, engkau disembuhkan Tuhan, Ibu Nina Armedi, engkau disembuhkan Tuhan, Ibu Sian Liang, engkau disembuhkan Tuhan, Ibu Marta, engkau juga disembuhkan Tuhan, di dalam nama Yesus. Ibu ADC, engkau disembuhkan Tuhan, semua yang hadir malam ini juga disembuhkan Tuhan, siapapun juga, percaya Tuhan mendengarkan doa anak-anakmu. Terima kasih, kami doakan Ibu Linda Effendi juga, oh Tuhan sembuhkan dia, tanggal 30 anak-anakmu akan hadir sana, kuasa Tuhan melawat dan menjamah di dalam nama Yesus. Sembuhkan juga Pastor Cornelius Ismail, sembuhkan juga ya Tuhan Yesus. Oh sahabat terkasih Cinyo yang ada di Nganjuk, sembuhkan, pulihkan dia. Percaya tidak ada hal yang mustahil. Ini doa kami kepadamu. Terpuji-pujilah Tuhan selama-lamanya di dalam nama yang berkuasa Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari Bapak Ibu, kita bersyukur kalau Tuhan sudah sembuhkan cucu Ibu Onggyo Kim, cucu dari Tuhan Ibu Siang Liang, cucu dari ya Tuhan Yesus, sahabat kita terkasih Ibu Yeti Sulistiorini, Tuhan juga sudah sembuhkan. Bapak Ibu yang punya cucu yang sudah sakit disembuhkan, Ko Anto juga yang cucunya sakit disembuhkan Tuhan. Tuhan sudah sembuhkan dengan ajaib. Dalam nama Yesus kami percaya malam ini juga Tuhan sembuhkan anak-anakmu yang hadir malam ini. Sembuhkan juga cucu Ibu Nini Herawati, anak Dev Samuel, sembuhkan, pulihkan, mengalami pertumbuhan, perkembangan, peningkatan dalam berkomunikasi, beradaptasi, berinteraksi dengan baik. Terima kasih Tuhan, Tuhan sudah dengar doa kami di hari ini. Dan sembuhkan juga putri daripada Pak Lubis, sudah disembuhkan, anak Keren bisa bicara dengan lancar, beraktivitas dengan baik. Ini doa kami kepadamu, demikian juga dengan cucu ponakan Ibu Weli Hukubun, anak Arsenio juga sudah disembuhkan Tuhan, Ibu Indriani juga disembuhkan, dan juga calon menantunya Christian juga sudah disembuhkan Tuhan. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Mari Bapak Ibu angkat kedua tanganmu. Sekarang terimalah berkat Bapa, Anak, Roh Kudus, berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub yaitu Israel tercurah dan dicurahkan buat kita sekalian yang hadir pada malam hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Yesus, mari semua yang percaya terima berkat, terima kuasa, terima mujizat. Semua kita yang percaya, mari sama-sama katakan amin. Amin.
dulu. Nanti sebelum kita berpisah, kita akan dengarkan dulu Ibu Nina Armedi yang tadi teman-teman semua sudah memberikan dukungan ya untuk support untuk ulang tahun anaknya ya, Saudara Sas di grup. Silakan Ibu Nina mau menyampaikan sesuatu malam ini kepada semua kita. Tidak ada kelainan lagi dalam otak Tuhan Yesus. Amin. Ya, Terima kasih silakan. atas kesempatan Pak John. Ya. Saya sangat bersyukur, berterima kasih karena pada hari ini Tuhan menyatakan kemuliaan sehingga anak saya boleh membilang usia ke 30 tahun. Ini semua bukan karena kekuatan saya atau anak saya, tetapi semua ini saya yakin adalah kemurahan Tuhan yang Tuhan nyatakan. Dan dengan berbagai peristiwa yang terjadi, ada begitu banyak karya Tuhan yang saya rasakan. Baik itu hal-hal yang menyedihkan atau hal-hal apapun. Sampai hari ini saya tetap bersyukur karena saya percaya di balik setiap persoalan atau apapun yang terjadi itu adalah karena Tuhan punya rencana yang indah dan Tuhan mengasihi hidup saya. Saya juga berterima kasih kepada Pak John, bahkan keluarga besar CLCC sebagai satu persekutuan yang sudah memberi support, memberikan ucapan untuk anak saya. Kiranya Tuhan juga memberkati Bapak Ibu sekalian semua. Kita boleh bergandengan tangan, saling mengasihi, terlebih kita selalu menyatu di dalam roh, dalam mendoakan satu dengan yang lain. Ya, terima kasih. Sekian Pak John. Ya, terima kasih Bu Nina, tetap semangat ya. Tuhan hiburkan walaupun putranya tidak bersama dengan beliau, tapi di dalam doa selalu beliau ada bersama dengan putranya ya. Oke, kita selalu mendukung dalam doa. Ya, Pak Frans Angki, gimana hasil kemarin itu pusat otak nasional gimana kemarin waktu di sana? Baik, bisa dibuka Pak Frans Angki. Oke, baik Pak John. Besok baru periksa Pak John. Oke, mari Bapak Ibu sekali lagi kita arahkan tangan untuk Bapak Frans Angki. Dalam nama Yesus kami semua bersatu hati dari tempat masing-masing anak-anakmu berada. Kami berkata hari ini kuasa Tuhan dicurahkan untuk Bapak Frans Angki menjamah bagian kepala ketika besok diperiksa di rumah sakit. Dan dokter akan melihat ada hasil yang positif, ada hasil yang benar-benar baik, ada hasil yang benar-benar dahsyat dan menakjubkan, bahwa tidak ada hal yang mengkhawatirkan dan mencemaskan, tidak ada hal yang menakutkan. Semua sudah Tuhan pulihkan, Tuhan sudah sembuhkan, sehingga bagian otak tidak ada lagi hal-hal yang mengganggu. Terima kasih, ini doa kami kepadamu. Dalam nama Yesus, mari semua yang percaya, mengasihi Tuhan, sama-sama kita katakan. Amin. Amin. Oke, selamat malam teman-teman semua. Sampai kita ketemu lagi ya. Malam. Berkati. Terima kasih Pastor John. Sama-sama Bu Oki. Terima kasih Pak John. Sama-sama Bu Jajuk. Berkati ya. Terima kasih Pak Saudara John. Ya, berkati. Pak Andi. Bu Luce. Berkati Bu Siang ya. Sama-sama Bu Lice, semangat ya. Pak Anto. Terima kasih Pak John, Tuhan berkati. Sama-sama Bu Siang ya. Oke, Tuhan berkati semuanya. Ya, Bu Adece, Tuhan berkati ya. Pak Cici. Ya, Bu Lina, Tuhan berkati ya. Nina, Tuhan berkati. Nah, Bu Jajuk, semangat ya. Ya, terima kasih Pak John. Tuhan berkati semuanya. Ya, Bu Yeti, Terima Pak Frans kasih. Angki, Bu Siang, Tuhan berkati semuanya. Berkati. Cifung. Yeti, ya. Terima kasih Cifung, sampai jumpa ya. Ya. Ya, oke, God bless you. Ketemu lagi ya. Ya. Berkati semuanya. Selamat malam. Salam buat keluarga semuanya. God bless you all. Bye bye. Bye bye.